wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aktivitas enzim terhadap buah apel dengan tujuan mengetahui efek asam, basa, dan air terhadap enzim pada apel. Untuk melakukan penelitian aktivitas enzim, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada buah apel, yang kedua cuka, yang ketiga jeruk nipis, yang keempat Sprite atau air soda, yang kelima 1 saset susu Indomil, dan yang keenam air putih, yang ketujuh 11 gelas aqua, dan yang terakhir kita butuh cutter untuk membelah apel. Cara kerja penelitiannya yang pertama adalah memberi label di setiap gelas aqua. Contohnya seperti melabeli aqua dengan tulisan A cuka gini guys. Nah, jadi seperti ini contohnya guys, bentar. Nah, seperti ini. Dan teruskan sampai gelas aquanya habis ya guys. Dan untuk cara yang kedua adalah kita memasukkan bahan-bahan tadi ke dalam setiap gelas aqua yang sudah kita beri label. Nih, contohnya seperti ini. A cuka, kita masukkan air cuka ini ya guys. Ukurlah sebanyak 20 ml ya. Dan langkah yang ketiga adalah masukkan potongan apel ke dalam setiap gelas aqua. Dan jika sudah 1 jam, maka kita pindah apel yang sudah ada di dalam gelas-gelas yang berisi bahan tadi, kita pindah ke gelas yang masih kosong. Oke. Yang dari cuka, yang dari air jeruk. Nah, udah kelihatan perbedaannya guys. Yang dari air soda atau spray tadi ya. Yang dari air susu. Dan yang air biasa. Untuk yang kontrol kita diamkan saja, nggak usah dipindah ya. Oke, dan kita tunggu hasilnya selama 24 jam. Dan hasil laporan nanti kita bahas di pembahasan.
Pertanyaan 1. Perubahan apakah yang terjadi pada apel? Dapatkah apel diganti dengan buah lain dalam percobaan ini? Mengapa demikian? Nomor 2. Berdasarkan hasil percobaan, bahan manakah yang menyebabkan perubahan warna pada apel? Bandingkan juga dengan kontrol. Nomor 3. Apakah asam basa atau air dapat menggantikan aktivitas enzim pada apel? Nomor 4. Jika Anda membiarkan sebuah apel yang telah dikupas secara beberapa menit, apel tersebut berubah warna menjadi kehitaman. Adakah kaitan antara peristiwa tersebut dengan percobaan? 1. Apel mengalami perubahan warna dan tekstur yang berbeda dari setiap jenis larutan yang digunakan. Bukan hanya apel browning atau pencoklatan, juga bisa terjadi pada buah lain seperti pir, kentang, dan salak. Hal ini dikarenakan buah apel atau buah lain mengandung substrat senyawa fenolik oleh aktivitas enzim polifenol oksidase. 2. Bahan yang menyebabkan perubahan warna adalah air cuka, soda, susu, air jeruk, air, namun berubah paling mencolok adalah pada air cuka. Bahan kontrol pun sama mengalami perubahan warna tetapi tekstur berubah menjadi mengering. 3. Enzim pada apel dapat bekerja secara optimal pada suasana netral. Jika tingkat keasaman berubah menjadi terlalu asam atau basa, maka enzim di dalam apel tidak dapat bekerja sempurna. Dan jika keasaman ini sampai pada titik tertentu, enzim dapat berhenti bekerja, menambah air akan menurunkan konsentrasi enzim. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika konsentrasi enzim menurun, maka kecepatan aktivitas enzim juga akan menurun, namun penambahan air tidak dapat menghentikan kerja atau aktivitas dari enzim. 4. Ya, hal ini disebabkan oleh aktivitas enzim polifenol oksidasi yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksi. Fenol yang selanjutnya diubah lagi menjadi O-kokainon. Gugus O-kokainon inilah yang membentuk warna coklat atau hitam. Jadi jelas jika percobaan kali ini berkaitan dengan aktivitas enzim pada buah apel. Pembahasan. Dari percobaan yang telah dilakukan untuk mengetahui aktivitas enzim, dapat kita lihat bahwa asam, basa, dan air dapat mempengaruhi kinerja enzim. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna dan perubahan tekstur pada apel yang sudah dicelupkan pada air cuka, air jeruk, air soda, air susu, dan air biasa, serta sudah didiamkan selama 24 jam. Dan hasil dari percobaan tersebut sudah terlihat bahwa perubahan yang paling mencolok terdapat pada air cuka. Bahan kontrol pun sudah mengalami perubahan, baik secara warna maupun tekstur. Tetapi tekstur berubah menjadi mengering. Sedangkan pada bahan yang lain, perubahan warna hanya sedikit, tidak mencolok seperti pada air cuka. Enzim pada apel dapat bekerja secara optimal hanya pada suasana netral. Jika terlalu asam atau terlalu basa, maka enzim di dalam apel tidak dapat bekerja secara sempurna. Dengan selesainya praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kerja enzim. Pertama adalah suhu. Jika suhu semakin rendah, maka kerja enzim akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah derajat keasaman, di mana enzim tidak dapat bekerja maksimal dalam keadaan yang terlalu asam maupun dalam keadaan terlalu basa. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa enzim dapat bekerja dengan baik dalam keadaan normal atau netral, dan H2O2 dapat mempercepat kerja enzim katalase. Terima kasih.